Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, ini mudahnya seperti ini. Jadi saya tidak tahu teman-teman pernah merasa begini enggak? Yang pertama merasa bodoh. Bodoh banget kok ya aku itu. Kok enggak pinter toh ya, aku kok balik-balik keliru. Ini rasa ini, kalau enggak dikontrol, enggak hati-hati, akan jatuh pada insecurity. Akhirnya kita disuruh ngapa-ngapain terus, wah enggak berani saya itu bodoh saya itu enggak pinter saya itu kalau ngomong agak enggak rapi, agak pelekak-pelekuk Nah ini rasa ini akan membawa kita pada insecurity. Kalau kita terus-terusan seperti ini ya, kita ada di state insecure. Ini kan diksi yang sering kita dengar di sehari-hari biasanya sesama teman. Apalagi kalau kita punya teman pinter, sudah, pokoknya kita identifikasi diri kita itu sebagai orang yang bodoh. Atau yang kedua, tidak penting. Apa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Aku ini ya orang biasa, bukan keturunan siapa-siapa. Bukan keturunan orang besar, bukan keturunan kiai, habib, bukan keturunan. Aku ini tidak penting sama sekali. Tidak usah dihitung lah kan. Nah ini kalau kita punya feeling, punya rasa seperti ini, kita membaca, mengidentifikasi diri kita di titik semacam ini, ya kemungkinan kita punya gangguan insecurity tadi. Ini penting ya, kita coba kita punya rasa seperti ini enggak saat kita membaca diri kita. Apa memang misalnya teman-teman merasa minder karena bukan keturunannya orang besar misalnya. Apa memang menurut teman-teman keturunan orang besar itu sesuatu yang penting misalnya. Atau nilai di kelas itu sesuatu yang sangat penting sehingga disitulah parameternya kita bodoh atau enggak bodoh. Dan lain sebagainya. Yuk coba kita telusuri. Apa kita punya gejala-gejala seperti ini? Atau kita merasa di bawah standar dalam hal apapun. Mungkin dalam hal kekuatan, mungkin dalam hal kecerdasan, mungkin dalam hal pergaulan. Misalnya teman-teman merasa, wah aku ini tidak gaul ya. Aku itu kalau sama teman itu kaku misalnya. Nah, terus kita semacam kecewa dengan diri kita sendiri. Wah aku itu tidak cocok ya kalau diajak acara-acara seperti itu. Aku itu orangnya itu sulit misalnya. Itu pada kita sendiri. Nah ini kita merasa kita ini di bawah standar. Kita ini tidak sama dengan yang lain. Kita ini ya levelnya level-level bawah lah. Nah, ini jenis-jenis insecurity. Atau kita merasa berbeda dan mungkin kita cenderung merasa orang lain mesti tidak suka dengan kita. Ya kayak tadi misalnya, wah teman-temanku itu loh kalau diajak bergaul itu kok asik-asik ya, tapi aku orangnya kok tidak asik ya. Terus kita merasa mesti teman-teman tidak suka padaku, mesti teman-teman tidak suka gayaku, akhirnya kita menyendiri. Nah ini rasa berbeda dan rasa tidak disukai ini mungkin indikasi bahwa kita ini terkena sindrom insecurity. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Termasuk juga mungkin merasa tidak pantas. Aku ini tidak pantas kalau harus jadi ketua misalnya. Aku ini tidak pantas kalau jadi yang ngurusi. Aku ini tidak pantas kalau jadi. Nah ini sering kita temui orang-orang yang seperti ini. Merasa dirinya tidak level, tidak pantas. Ya, dalam kadar tertentu untuk kesopanan misalnya, untuk tawadhu kalau dalam agama tidak masalah sih. Tapi kalau di level akut, ini bisa mengacaukan urusan. Kadang-kadang ya kalau kita dalam hal tertentu misalnya mau ngangkat ketua itu, wah semuanya tawaduk, semuanya merasa tidak pantas, semuanya merasa di bawah standar. Akhirnya bingung ini yang mau jadi ketua siapa, semuanya menolak, tidak ada yang percaya diri.
Semuanya merasa, wah enggak, saya itu apa sih? Saya itu siapa sih? Nah ini yang sering jadi masalah sehari-hari kita. Jadi semua orang merasa minder, semua orang merasa tidak level. Nah ini gejala-gejala ini coba deh teman-teman telusuri, apa ada yang punya ini. Ya saya bilang tadi, dalam batas-batas untuk sopan santun basa-basi kadang-kadang ya kita, monggo yang lebih baik saja, yang lebih ahli saja, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau saatnya memang dibutuhkan, ya kalau memang kita mampu, ya kita turun saja, tidak masalah. Karena kalau semuanya saling merasa tidak pantas, ya banyak hal nanti tidak jalan. Jangankan urusan besar, kadang urusan kecil saja. Misalnya siapa sih kita misalnya mau sholat, kadang-kadang kan siapa yang harus jadi imam. Wah itu masing-masing, kamu saja, monggo saja sampean, monggo saling mempersilahkan. Lama ndak sholat-sholat gara-gara rebutan siapa yang mau jadi imam. Nah, padahal kan kalau di fikih kan ada syaratnya, ya pokoknya yang bacaannya lebih bagus, yang lebih soleh misalnya. Tapi ketika semua orang, wah saya itu bacaanku jelek, padahal mungkin bacaannya bagus, wah saya itu ndak soleh Pak, saya bacaannya bagus tapi kurang soleh, monggo lah yang lebih pantas. Semuanya saling mempersilahkan, sholatnya akhirnya lama ndak jalan-jalan. Nah, ya memang kita di timur ini sangat dianjurkan untuk tidak sombong, sangat dianjurkan untuk rendah hati. Tapi rendah hati oke, tapi kalau rendah diri itu insecure. Jadi semoga teman-teman bisa cerdas membedakan mana rendah hati, mana rendah diri. Kalau rendah hati itu kita sadar kemampuan kita, kapasitas kita, tapi kita bisa memaklumi yang lain, bisa menerima kalau dan tidak marah, tidak tersinggung dan lain sebagainya kalau orang lain yang mungkin punya kompetensi, kapasitas seperti kita mendahului kita, tidak masalah. Nah itu namanya rendah hati. Oh monggo kalau ada yang memang merasa mampu silahkan. Nah itu namanya rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu kita sama sekali tidak mau turun. Kita merasa tidak layak, tidak pantas, tidak mampu. Mental seperti ini loh yang sering disebut sebagai insecure. Maka teman-teman yuk, semoga di antara kita tidak ada yang rendah diri. Merasa bodoh, merasa tidak penting, merasa di bawah standar, merasa berbeda dan tidak disukai, merasa tidak pantas, dan lain sebagainya. Dalam konteks yang sebenarnya, tidak sekedar hanya saat basa-basi atau saat demi kesopanan untuk tidak sombong. Tapi benar-benar kita merasa seperti ini. Nah, itu namanya insecure. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.